Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Afina. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, mari kita panjatkan puja dan syukur kita atas nikmat yang telah Allah berikan. Selanjutnya, salawat dan salam mari kita sampaikan kepada nabi kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman semuanya, pada hari ini kita akan membahas dua mahfuzat. Yang pertama berbunyi man qalla sidquhu qalla sadiquhu, yang artinya barang siapa sedikit kejujurannya maka sedikit pula temannya. Nah, dapat kita ambil pelajaran dari kalimat Arab tersebut ketika kita menjadi seorang hamba, ketika kita menjadi seorang manusia, seseorang yang berinteraksi dengan orang lain, haruslah kita menanamkan sifat jujur, yaitu berkata apa adanya, tidak menambah-nambah ataupun mengurangi, bahkan berkata hal yang bohong, hal yang tidak ada pada orang lain, tapi kita katakan kepada orang lain, misalnya menyebar fitnah dan lain sebagainya. Karena apa? Karena fitnah merupakan salah satu sifat yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kita membicarakan hal orang lain yang belum tentu kebenarannya, biasanya akan jatuh kepada gibah, dan gibah juga merupakan salah satu sifat yang tidak Allah sukai. Nah, jadi sangat penting kita menanamkan kejujuran. Karena apa? Karena orang-orang akan senang dengan orang yang jujur, berkata apa adanya dan tidak bermuka dua. Ketika kita berada di depan si A misalnya, kan kita berbuat baik, ternyata ketika berada di belakang si A, kita malah menjahat-jahatkan si A, misalnya berkata yang bohong, menyebar fitnah, membuka aibnya dan lain sebagainya. Nah, fitnah, gibah, dan bermuka dua, ketiga-tiganya harus kita hindari. Yang kita tanamkan ialah bersifat jujur, berkata apa adanya, sehingga nantinya kalaupun kita tidak disenangi oleh orang lain, setidaknya kita tidak membuka aib orang lain, tidak berkata yang bohong, yang mana walaupun kita sembunyikan sifat yang buruk tadi, misalnya kesenangan seseorang yang senang menebar fitnah, walaupun disembunyikan, hingga pada akhirnya akan terlihat juga oleh orang lain, terbongkar juga sikap aslinya. Kita lanjut mahfuzat yang kedua, yaitu al-ikhlas jamil. Ikhlas itu indah. Nah, mudah untuk kita ucapkan, tetapi kalau diterapkan kadang rumit. Karena apa? Karena batasan untuk kita mengukur ikhlas itu bukan sekedar dilihat dari mata kita. Karena apa? Ikhlas itu hanya Allah yang tahu. Ikhlas itu kita mengerjakan sesuatu lillahi ta'ala, tidak berniat misalnya ingin dipuji orang lain, ingin mendapatkan balasan orang lain, dan lain sebagainya. Kenapa ikhlas itu indah? Karena ketika kita melakukan suatu amal dengan ikhlas lillahi ta'ala, maka insya Allah amal yang kita kerjakan akan bernilai pahala, dan pahala tersebut nantinya akan kita timbang di yaumul mizan, hari penimbangan. Dan ketika kita banyak memiliki amal yang baik, insya Allah surga menanti kita. Nah, bagaimana ketika kita tidak menerapkan rasa ikhlas? Tentunya apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan akan sesuai dengan apa yang kita niatkan. Misalnya, kita melakukan sesuatu karena ingin mendapatkan pujian dari orang lain, Allah berikan. Orang lain memuji pelaku tadi karena niatnya ingin dipuji, misalnya ingin mendapatkan sesuatu yang belum dimilikinya, Allah berikan. Sehingga apa yang dikerjakannya hanya sesuai dengan apa yang diniatkannya. Berbeda dengan orang yang memang melakukan apapun amalnya, apapun kegiatannya lillahi ta'ala, diserahkan kepada Allah, meminta berkah dan ridho dari Allah. Jadi mari kita tanamkan sifat ikhlas, sifat jujur dalam kehidupan kita, sehingga ketika kita melakukan suatu amalan ataupun ketika kita melakukan aktivitas dan mendapati hal-hal yang tidak kita sukai ataupun tidak kita senangi, tidak kita harapkan, kita tidak kecewa. Karena pada dasarnya semua yang terjadi sudah skenario dari Allah. Walaupun menyakitkan, walaupun menyedihkan, walaupun kadang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, semuanya sudah digariskan oleh Allah. Allah berikan ujian semampu hambanya. Allah berikan ujian agar hambanya semakin mendekatkan diri kepada Allah, kepada Sang Pencipta. Berbeda lagi ketika kita meletakkan banyak harapan kepada manusia, banyak harapan kepada orang yang ada di sekitar kita, ketika harapan tersebut tidak tersampai, ketika harapan tersebut tidak dapat kita raih, maka jatuhnya akan kecewa. Jadi mulai sekarang mari kita berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini saja pertemuan kita pada hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata.
Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.